suku Dayak, di mana dia itu pemimpin yang atau yang dianggap sakti lah oleh suku Dayak. Kemudian Panglima Burung ini dia di cerita-cerita suku Dayak yaitu sering dikaitkan dengan burung-burung karena namanya juga Panglima Burung. Terus dalam pertempurannya, bukan pertempuran, jadi dia itu menjaga hutan atau alam di Kalimantan, khususnya suku Dayak, di daerah suku Dayak. Terus kemampuannya itu saya unik adalah bisa punya kekuatan bandau terbang. Jadi dia bisa menerbangkan bandau sama bisa bicara dengan burung-burung. Terus dia juga punya kemampuan yaitu strategi yang cukup unik, yaitu cara dia itu suka jadi dia mengandalkan hutan sebagai area berperangnya. Itu aja sih. Terus untuk segmennya ya remaja usia 10 sampai 18 tahun. Terus targetnya itu remaja yang menyukai cerita legenda kesatria yang ada di Indonesia. Kemudian untuk positioningnya itu sebagai media pengenalan edukasi pengenalan budaya di Kalimantan. Itu aja sih. Ini gambarnya. Oh ya, ini contohnya. Ini adegannya ya? Ya, itu mandor terbangnya itu. Terus di bawahnya itu ada orang, anggap aja pemburu lah. Pemburu yang jadi mereka memburu burung-burung yang liar. Ya itulah. Terus yang tadi saya bilang dia punya strategi yaitu menggunakan alam sebagai area peperangannya. Teman-teman ada yang menanyakan? Masih bandel sama suku Dayaknya. Ini suku Dayak apa? Suku Dayak banyak. Itu. Jadi masing-masing suku Dayak pun itu punya ciri khas loh Isan. Oh iya, saya pakai yang di daerah Sampit salahnya. Nah itu Dayak apa? Ini ada namanya. Oh, aduh datang. Suku Dayak apa gitu loh yang di daerah-daerah berbeda itu. Ya. Cari lagi ya, tambahin dilengkapi. Oh ya, tapi sebenarnya sudah ada, jadi yang pakai burung enggang itu loh. Yang pakai burung enggang, Ya. suku Dayak apa namanya? Ya itu belum tahu. Nanti ditambahin aja di sini. Ya. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Kayaknya kalau tabelnya mending diubah ke yang belum menyukai atau belum tahu aja deh. Yang belum tahu. Iya, jadi buat mereka yang awam gitu loh, anak-anak remaja yang awam sama cerita ini. Mending seperti itu aja. Karena ini kan legenda dan itu ceritanya kan kesatria yang jarang disorot. Oh, berarti nyari targetnya kesatria yang jarang disorot di Indonesia, maksudnya gitu. Iya, maksudnya itu kan maksudnya tujuan kita bikin kesatria ini kan. Oh ya. Tapi targetnya ya berarti ke anak-anak yang ke remaja yang belum tahu tuh ternyata dia tuh kesatria gitu. Itu maksudnya sebenarnya. Oke.
ngambil dari pakaian adatnya suku Dayak yang itulah. Ya, yang bulat. Yang burung enggang. Jadi uniknya itu ada seperti kepala burung enggang. Ya. Jadi seperti temannya itu. Nah, ini. Terus ya kemudian itu karena dia untuk mandaunya itu karena dia bisa masih terbang, jadi nggak perlu ya gigit aja. Kemudian untuk bajunya itu modifikasi dikit jadi lebih panjang gitu, sama biar mirip kayak ekor dari burung ini. Jadi harusnya itu apa namanya, jubah. Jadi cuma setengah badan aja, tapi tak perpanjang biar lebih keren. Terus untuk apa namanya, tamengnya itu saya ngambil dari tameng yang corak sama dari yang suku itu. Budaya itu tapi nggak tahu namanya. Ya, tadi kan di spesifikasi lagi. Iya. Kok dia pakai celana pendek? Karena baju adatnya memang gitu. Pakai celana juga. Iya. Bukannya banyak kan ada yang kayak rok. Oh beda Pak. Oh, beda. Kita lihat di referensi. Nah, makanya itu kamu tentu ini daya apa? Masing-masing daya itu beda. Iya. Jadi sesuaikan kalau kamu daya yang dia pakai burung enggang itu daya apa gitu kan? Iya. Sesuaikan aja. Sama juga sama apa? Merah apa jika Oke. sabunnya itu. Adakah pembeda antara suku Dayak yang kesatria sama yang cuma prajurit? Yang maksudnya? Jadi dia memang yang apa namanya pemimpin kan ya tadi? Iya. Nah, adakah pembeda dari fokusnya sama yang prajurit suku Dayak yang biasa? Itu kamu tambahkan juga kalau ada. Biasanya ada bedanya. Kayak misalkan kayak ketua suku gitu kan. Oh iya. Dia fokusnya berbeda sendiri gitu. Apa yang membedakan dia dengan prajurit gitu? Cek, kelihatan kasar dia itu tinggi. Kalau dia itu mungkin panglimanya, pemimpinnya. Kalau saya mungkin itunya dan kekuatannya dia bisa, masa ada orang ini bisa kendalikan burung gitu sama Oh, karena kekuatannya kemampuannya. doang. Iya. Ya kali aja bagian di auranya kek atau propertinya di atau Ya, lagi mungkin motif itu. mungkin. Dari bajunya ya mungkin bisa, kan sudah jadi pembeda betul. Dari yang prajurit bajunya nggak begini. Iya, prajurit kan cuma setengah. Oh, nggak ada ininya kan? Iya, dah lebih panjang. Nggak ada gaunnya gitu. Iya. Apa? Ya itu. Oke. Kali aja ini bajunya yang membeda ini lagi rubahnya. Nggak. Itu tak modifikasi lagi dari yang ada. Jadi yang Oh, itu ada yang lebih ada panjang lagi ya. Nah, yang misalkan yang punya ketua ini ada paruhnya gitu, yang nggak ada paruhnya itu yang prajurit biasa gitu. Enggak. Ada paruhnya semua tadi. Iya. Sama aja dong. Mungkin yang membedakan cuma jubahnya doang maksudnya. Motifnya enggak ya? Sama ya pasti ya. Motif ya tak ikutkan aja. Sama tak modifikasi lebih ke yang ini, suku yang ini. Yang agak bias mau dibuka lagi ya. Sudah Bu. Tak aplikasikan Bu. Oke, Bias. good. Betul, bisa. Kan ada itu apa? Apa? Apa namanya? Mutar-mutar itu loh kalau Kalimantan. Ugal-ugalnya lah. Ya. Sama burung enggang kan otomatis sudah. Ya. Punya lah di sana ya. Oke, ada tambahan teman-teman komentar tentang kata Iksan. Kurang apa kek, kurang apa gitu loh. Dari konsep yang dia jelasin tadi. Nggak ada. Kenapa? Yang ilustrasi. Oh. Nih. Itu kok posnya kok kayak gitu kok kayak berang dada itu kok Ya. tiba-tiba Emang berang dengan satria kayak ikan itu kayak dibuat dipajang. Oh karena itu, kan tadi saya bilang dia punya strategi di dalam hutan.
Jadi dia nyerangnya tuh tiba-tiba gitu. Kan strategi namanya, strategi. Nanti ini kamu ceritain di sini. Sudah ada, Bu. Mana tadi yang di dalam hutan? Mana itu? Iya. Ya, pengetahuan mendalam tentang medan hutan yang rumit. Nah, di sini kamu jabarin strategi dia itu ngapain. Baru di ilustrasinya ternyata strateginya dia tuh begini. Jadi dia naik ke atas pohon, terus ngapain bikin jebakan, kayak atau apa itu kamu ceritain. Biar sesuai sama ilustrasinya ya. Ya. Itu berarti melenceng dah, Bang. Misalnya aja. Lagi. Ya. Itu musuhnya bisa terbangnya. Mana? Pedangnya. Oh, itu dilempar di atas. Ya itu. Kan kemampuannya Mando terbang. Ya, maksudnya emangnya orang musuhnya di atas. Maksudnya di bawah. Itu kan mama point of view dari atas. Ini atas ini bagian ini. Ini di bawah. Oh, kayak dilempar ke atas. Enggak, mandornya itu terbang. Yang mandaunya ini terbang sendiri ya. Kan pedangnya terbang. Mungkin tak usahakan aja nanti itu mantaunya biar Kasih lebih efek kelihatan ya. kasih efek apa gitu. Soalnya ini kan harusnya dia apa lebih ke bawah lagi mantau. Ini karena cepat-cepat aja. Kasih efek apa? Magis. Itu mandaunya dia lempar atau dia terbang sendiri? Terbang sendiri, Bu. Jadi sudah siap itu loh. Berarti yang pahlawan mandaunya dong, bukan orangnya. Nyolir. Kan dia bisa kendalikan, Bu. Ilmunya mandor. Ilmunya mandaunya. Ilmunya mandor. Iya. Boleh. Kalau gitu, ya mesti jadi kan. Kayaknya itu nanti kamu kasih efek seolah-olah si mandaunya ini memang dikendalikan dia. Ah, Nah, bisa. Jadi kalau kayak gini kan kayak seolah-olah ya udah terbang sendiri dia gitu. Kayak gak ada ikatan sama si kesatrianya. oh ya. Oke, ada lagi? Udah, terima kasih Insan. Korban selanjutnya. Ayo siapa lagi yang udah? Idenya doang nggak apa-apa dikemukakan. Nanti kamu besok ada. Besok libur kita deh bukan? Oh iya. Tanggal merah, Ben. Nggak ada ya? Dia sudah belum? Sudah. Oh. Ayo gas. Ayas. Kasih tahu Yas. Ini saya mengenalkan Bapak Guna dan pusaka anak Pasopati dalam cerita Mahabharata. Ini saya ambil cuma pengenalan Arjuna doang. Arjuna itu yang juga bernama Partha, jagoan perang, adalah satu dari 5 putra Raja Astina, Pandu Dewanata, Kunti atau Madrim, yang disebut Pandawa.
Keempat saudaranya ialah Puntadewa, Werkudara, Nakula, Tadewa. Sedari remaja, ketika masih bertempat tinggal di Sanakina, Arjuna sudah tekun mengasah bakatnya memanah. Ia belajar kepada Resi Durna, pengasuh padepokan Sokalima. Arjuna menjadi murid terbaik dalam memanah. Pasopati berasal dari dua suku kata, yakni paso artinya tepat dan pati artinya mati. Jadi lawan yang berkena panah Pasopati akan mati. Panah ini pernah digunakan untuk membunuh Jayadata dan Adipati. Karena selain itu Arjuna juga pernah menggunakan panah itu untuk membunuh raja raksasa bernama Niwata Caraka yang ingin mempersunting Dewi Durga. Karakteristiknya kuat, tegas, sifatnya tekun, rajin, baik. Segmentasi remaja di SMA yang ingin mengenal sejarah, pewayangan, dan pembelajaran. Target remaja SMP SMA positioningnya sebagai media edukasi. Wah ini sketsanya pakai kertas. Ya, tidak apa-apa. Apa? Tidak apa-apa. Oke, kenapa kamu pilih Arjuna? Sebenarnya banyak bu di pikiran. Enggak Arjuna doang. Iya. Arjuna itu terlalu umum. Udah banyak, makanya kita sudah mengenal Arjuna. Tapi kan pengenalannya orang-orang kenalnya cuma di Pandawa doang. Ini bukan yang di Pandawa. Di Pandawa. Iya kan sama. Tapi kan dalam-dalamnya nggak tahu bu. Dia itu punya panah namanya apa? Panahnya kan itu dewa juga bu. Kenapa nggak panas? Karakternya dulu. Ya, dan Arjuna ini kan sudah kita tahu gitu loh. Ya. Tapi Bu Laili sendiri tahu nggak Arjuna gurunya apa? Punya guru namanya siapa? Oh, itu yang kamu jelasin tadi kan? Kok malah gurunya yang dibahas? Ya gurunya kalau gitu ya nggak sih? Ya itulah kita kayak kita. Saya akan bilang Arjuna itu apa ya dalam-dalamnya bu, bukan secara yang masuk Mahabharata gitu bu. Ya Secara pribadinya dalam-dalamnya itu dia. apa sih maksudnya dalam-dalamnya itu? Pribadinya dia. Kepribadian. Ya, itulah. Tapi diceritakan tidak dijelasin juga tentang karakteristiknya dia. Dari saudara-saudaranya dia yang berbeda juga gitu kan. Emang iya. Terus gimana bu solusinya? Bu? Kalau aku minta kamu ganti mau nggak? Sudah jadi vektor. Udah jadi. Ya saya di review dulu teman-teman. Oh belum saya kirim. Ada masih dua. Masih jadi terakhir. Mau dikirim CPG-nya bu? Boleh masukin.
nggak bisa upload di sini ya, Bu? Kan tidak ditemukan di Iya. ini aja biar. Masukin di grup wes. Teman-teman tahu. Nah itu. Sudah dibilang. Ya, sama. Oke, sama ada kayak gini ya. Oke. Berarti adegannya yang mau kamu gambar yang bagian mana? Kalau dia menceritakan tentang panah Pasopatinya. Ya itu. Dia lawan raksasa Niwata Caraka. Ini dari yang mau kamu ceritakan. Ah, Ya berarti ini di sini kamu ceritakan adegannya nanti. Ya kamu tambahin ya. ya. Jadi ini kan tadi cuma poin-poinnya doang. Dia pernah melawan ini, membunuh ini. Gitu kan. Kalau kamu mau fokus sama yang bagian ini, yang di sini kamu jelaskan lagi nanti. Oke. Ya Bu. Ya ini komentar teman-teman. Ya Ayo dong kan dulu. gambarnya dia Ino. Oke, sudah selesai. Nah, dia kan pangeran kan ya? Oke, iya kan termasuk pangeran kan ya? Enggak sih. Bukan sih. Kan dia anaknya raja, pangeran dong. Ya, wis. Pangeran. Ya bos deh. Kan ini satu dari 5 putra raja kecil, pangeran kan? Salah satu pangeran. Cuma di sini ibu nggak melihat dia itu seperti pangeran. Ya, Pak. Kan katanya boleh improve. Oh ya iya, boleh improve. Tapi kan harus identitas dia tetap nggak boleh berubah. Oh, kayak apa dong? Kira-kira gimana cara nampakin dia itu seorang kesatria dan juga pangeran gitu? Kalau mahkota. Alay. Pangeran pakai mahkota. Kalung Bu. Iya Bu, kalung yang Yang pakai mahkota bukannya rajanya. Loh, bukan mahkota kayak kalung yang gede gitu, yang kayak Kalung. aksesoris kalung yang gede. Kayak di gelarnya juga nanti kan. Biasanya gitu. Ya, ada gelangnya gitu ya. Ya, gelang kan biasanya. Terus kayaknya dari motif bajunya kayak gitu. Pakai apa sih? Pakai sarung. Macam itu nih. Ceweknya itu kan yang buat kerajaan motifnya sendiri, yang buat pangeran sendiri, yang buat raja sendiri, biasanya gitu kan. Nah itu soalnya kamu mau dalam lagi di situ. Kalau menunjukin dia itu seperti satria, pangeran sekaligus kesatria. Lama dulu. Terus panahnya apa yang spesial? Beda. Dari Biasanya kan apa ya? Kekuatannya gitu, namanya juga Pasopati. jadi kayak itu tuh panahnya si Arjuna gitu loh. Yang membedakan panahnya Arjuna dan panahnya orang lain apa? Ike. Ada labelnya, Bu. Ada apanya? Oh, Enggak ada. yang sih tadi itu. Samakan aja sama itunya, Mas. Samakan sama apa namanya? Ikatnya itu loh, ikat kepalanya. Kasih
kasih warna yang sama atau motif yang sama gitu aja. Mungkin bisa. Kak, bener-bener. Kasih motif. Anda kasih aja tuh apa motif yang sama kayak ikat kepalanya tuh, ikat rambutnya itu sama karena yang motifnya mungkin bisa. Panahnya sama kayak ibu nih, apa? Iya. Ikatnya. Iya. Ya yang makasih mu. Ceweknya dikasih printer batik. Oke, terus ulang bikin. Dia bawa apa? Berarti atributnya juga menyesuaikan dong. Oh bisa. Atribut lainnya, yang katanya nanti pakai kalung, pakai gelang, gelang kaki gitu. Iya. Bukan biasanya heboh gitu lah. Kecuali Oh, sini. kecuali yang kamu ceritakan itu adegan dia sama yang berburu raksasa. Ya sama raksasanya itu mungkin dia lagi tidak berpakaian lengkap, mungkin dia sedang latihan kayak apa, boleh kalau dengan begini. Oke. Cuma tetap harus tonjolkan kalau dia itu seorang pangeran. Makanya harus disesuaikan sama cerita yang mau dibuat. Ini kan cuma intermezzo doang ceritanya. Yang kegiatan membunuh raja raksasanya ini belum. Ini kira-kira nanti gimana ilustrasinya? Dari bawah, angle dari bawah. Jadi kayak si rajanya kan ya si raja-rajanya ini dilawan dari sini. Kayak ya gitu. Si rajanya sudah di bawah berarti. Ya. Raksasanya di bawah. Kayak ada tambahan lagi sebenarnya. Ada. Ya. Sudah Bu. Yoi sudah. Oke, kalau udah. Ya. Siapa selanjutnya? Siap. Siapa sih namanya? Umum. Iya. Saya nggak tahu. Wah. Kok nggak ada sih? Kabut kan? Nggak dapat berapa Iya. Jadi saya kesusahan nulis ininya Bu. Apanya? Bingung. Soalnya kan kalau yang project sebelumnya itu kan nggak tahu bingung aja Bu. Jadi saya cuma nulis cerita sama ya nulis cerita yang mau diilustrasikan Bu. Sama aja siapa sih yang bingung kan? Aku kok bingung waktu itu. Nulis STP bingung. Bukan saya tahu. Deskripsinya. Ya udah. Ini nggak deskripsinya sih ceritanya. Oh ini maksudnya deskripsi Bu. Ya kan cerita. Sebenarnya deskripsi itu yang juga menjelaskan karakteristik gitu loh. Baru-baru ceritanya. Ya wes saya diceritakan dulu. Saya ngambil ceritanya itu yang waktu Sri Kandi itu berguru kepada Arjuna. Jadi itu ceritanya itu Sri Kandi itu waktu udah mulai dewasa, beliau itu dilamar sama apa? Dilamar sama Prabu Junggomadya. Nah, tapi ditolak Bu. Sri Kandinya nggak mau. Akhirnya diancam negara Api. ya segalanya itu mau diserang sama Prabu Junggomadya itu Bu. Akhirnya Sri Kandi itu untuk ibaratnya menambah kekuatan militer itu dia pergi dari kerajaan dan berguru mengarah kepada Arjuna. Nah, setelah itu setelah dia udah berguru selama
beberapa minggu lulus ujian mana? Sama Arjuna tadi. Ya. Arjuna kan. Itu nanti Ternyata itu Inus dan Bias ya ini ternyata. itu apa? Sama Arjuna itu dikasih anak panah namanya Sirotama. Namanya Sirotama. Terus nanti si Sri Kandi itu balik ke kerajaannya membantu perang melawan Prabu Jenggomadia itu Bu. Terus nanti itu pas perang duel 1 lawan 1 terus kalah musuhnya. Nah terus gak ditulis di sini sih Bu, saya cerita aja Bu. Ya. Itu nanti bapaknya Jenggomadia ini gak terima gitu anaknya kalah. Akhirnya ngelawan Sri Kandinya udah terluka parah, yang maju Arjuna. Udah itu aja. Jadi saya ngangkat cerita itu. Nah terus yang cerita yang kata Bu. Nah yang cerita yang ini itu kayak cerita apa namanya? Cerita backstory Sri Kandi itu siapa itu loh. Ya, backgroundnya Sri Kandi. Nah, Terus udah. yang kamu ilustrasikan ada di cerita ini atau yang kamu ceritakan? Ada di waktu perang Bu. Ya, di mana yang mau perang? Ya, dibuka ilustrasinya dulu. Loh di sini di ceritanya ada kak? Loh, yang oh iya. Lah. Udah tulis di sini. Gak ada berarti di sini. Iya, belum saya tulis Bu. Belum lengkap berarti. Tumben sopan. Sobat gaji ya. Wes, kita baca lah benun ya. Salah ya, salah. Nah ini loh, punyanya Inung ada padamnya, ada namanya dia, punya aku nanti senjatanya itu juga ya. Ya Bu. Loh, dia ada tembakannya. Jadi ketahuan kan kita ini siapa. Dari Prabu Deru pada Di waktu perang Bu, gambaran waktu perangnya. ya ini selendangnya nggak kamu ceritain. Apa? Selendangnya tuh atributnya ini. Tadi di mahkota itu jadi satu sama ininya Bu. Sama gelang atas itu. Oh, disamain sama ini. Beda gini motifnya, beda dong seharusnya. Sama Bu, sama kayak yang di kupingnya ini loh Bu. Sama aja. Versi kecil aja. Versi mini, versi light. Ini dia pakai celana nggak pakai rok. Itu cewek, atasnya cewek, bawahnya celana. Jadi Ini ceweknya motif apa ayo? motif batik, Bu. Apa ya nama batik? Lupa Bu saya nama batiknya. Para busa. Apa? Para busa. Gak tahu. Kaum. Gambaran ini yang dipakai bangsawan itu motif apa gitu ya? Ya. Oke, ada yang mau komen teman-teman? Aman ya? Mantap. Dari karyanya itu. Dan enggak? Nanti yang adegan mau kamu gambarkan yang apa ceritakan aja. Nggak tahu. Dari awal ini. Dari awal memang saya ngambilnya nanti itu kan ini kan buat jelasin karakternya aja Bu. Sebenarnya nanti itu ilustrasi animenya itu saya bikin close up tok Bu, segini. Saya bikin close up jadi saya itu menekankan di wajahnya waktu membidik itu Bu. Loh, nggak ada ceritanya berarti kan harus sesuai sama ceritamu nanti. Iya kan nanti jadi itu
ibaratnya apa ya, ilustrasinya itu kayak menunjukkan keseriusannya dia itu buat waktu ngebidik. Jadi itu nanti suasananya perang gitu. Nah, diambilnya close up itu biar Ya perangnya nggak kelihatan dong. sebenarnya nggak perlu ya, kalau saya ya Bu ya, itu niatnya itu nggak perlu apa, nggak perlu menggambar peperangannya secara langsung, cukup dengan suasananya aja Bu. Kayak misal apa ya? Kalau sama suasana kan mending long shoot. Apa? Kalau sama suasana kan mending long shoot aja. Badan. Apa ya? Ya, apa sih maksudnya? Nah, makanya itu kan ceritamu belum ada nih. Kalau ada ceritanya kan enak. Kita bisa mengira-kira kira-kira adegannya nanti seperti apa. Iya. Itu adegannya turun dari kuda Bu, lompat dari kuda. Turun dari kuda, langsung memanah gitu. Kenapa Iya. nggak memanah dari kuda aja? Ya udah, ini apa? Udah ngemanah dari kuda, cuman ini tuh saya ngambilnya itu waktu lompatnya aja. Soalnya kalau mana dari kuda masih harus nggambar Ya, kudanya. ya, kan itu poinnya. Jadi keriuhannya itu dapet gitu. Ini mungkin karena apa? Point of view-nya itu ke Sri Kandinya aja, bukan ke lain-lain. Kalau Ya kan makanya berarti gambarku harus seperti apa meskipun crowded tapi tetap point of view tetap kesetrikan di ya gini aja Bu, apa? Apa? Ukuran Sri Kandinya ya segini. Cuman nanti backgroundnya perang gitu aja Bu. backgroundnya kurang. Iya. Waktu di medan perang. Padahal keren loh yang loncat dari kuda itu. Kudanya itu bung susah. Kan bisa kamu gambar punggung kudanya doang biar terbang gitu. Oke. Loncat kan? Kak, enggak sih Bu, lebih kalau ya Lebih kan. enggak lebih asik pas di udara gini aja. Ya berarti satu ini ya? Lebih gampang pun. Satu doang ini ya berarti. Apa? Satu gini doang berarti yang kamu gambar. Tuh ya sama backgroundnya nanti. Iya maksudnya kan tidak ada perubahan dari karakternya. Tidak. Jadi apa sekali. Nyeta. Wes. Ada tambahan teman-teman? Ah, Posenya mungkin Aman. Oh itu pegang panahnya tuh. sketsa kan itu Bang, sketsa aja. Kriminal jadi belum. Oke. Belum rapi. oke, yang membedakan panahnya dia sama punya Arjuna apa? Dia perempuan. Panahnya. Oh. Apa itu kan dia muridnya Arjuna. Ya, cuma Di akhir dia jadi kekasihnya Arjuna. Masih murid panahnya belum dapat. Masih panah biasa. Bedanya kan ada ininya, bedanya parang yang buat apa tuh lebih ringan. Terus lebih oh, dinamis gitu kan. Itu bedanya ada cirinya sendiri gitu loh. belum ngulik panahnya saya Bu. Nah, ya udah nanti ditambah nanti kamu harus detail ya. Soalnya kan di sini atributnya dia tuh panah. Oke, ada lagi? Nggak ada. Penjelasannya gininya, kalau penjelasannya kayak gini tuh kurang kan? Ya kurang gitu sebenarnya lebih banyak yang bagus. Oke. Sampai penjelasan motif lo berlokasi. Bu, tapi kan ada yang fungsional. Perlu ada yang fungsional atau estetik saja? Bisa estetik saja. Maksudnya buat estetik ada motifnya gitu lah. Iya, walaupun punya arti gitu, tapi Ya tetap kamu tuliskan maknanya nggak apa-apa. Cuma kan kurang berubah itu dalam versinya kamu itu kan buat estetik jadi. oh iya. Berarti nggak harus fungsional kan? Bisa cuma punya arti kok. Iya. Atau mungkin ini terinspirasi dari motif apa gitu nggak apa-apa. Oke, terima kasih Nun. Oke, sekarang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh ceritanya Prabu Siliwangi. Ya. Ini diceritain apaan nih, Bu? Udah yang di konsep aja kan? Iya, yang di konsep aja. Gak usah sampai sejarahnya, gak usah. Yang ini kan paragraf terakhir kan? Iya, iya itu. Itu tuh jadi tuh dia ini kayak apa sih? Aja. Iya, raja gitu. Pas pertempuran itu tuh dia tuh kayak apa sih? Iya aja. Masuk ke agama Bukan, Islam. bukan, bukan. Dia kayak, menolak ajakan, Masuk ke agama Islam. menolak ajakan pertempuran itu. Terus dia tuh membuat pasukan Raden Siliwangi terdesak. Di tengah-tengah pertempuran tersebut, Prabu Siliwangi diciptakan melakukan moksa dan menjadi harimau putih. Bisa berubah. Iya. Terus sama kayak pengikutnya gitu jadi macan. Berikutnya jadi baca. Ya. Terus dia ini jadi harimau putih. Hai mau. Terus STP-nya, segmentasinya itu diciptakan untuk kepercayaan tradisi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitar. Terus targetingnya itu remaja, positioningnya itu melestarikan nilai-nilai budaya di Indonesia. Jelasin kabarnya. Ini tuh harimau putihnya. Terus tuh sebenernya bingung, gak bisa ngomong. Harimau Sumatera. Ya, harimau putih lah pokoknya. Harimau putih. Terus ya di sampingnya gitu dia. Ya, di sampingnya. Jadi tidak terlalu sama. Danger itu. Ini langsung terpisah ya sebelahnya. Sudah. Tidak perlu. Terus apa lagi udah Bu, itu aja. Tidak. Udah jelasin dong atribut yang dia pakai, senjatanya dia. Kalau yang kayak baju-bajunya tuh saya ikutin yang dari itu, dari fotonya. Fotonya mana? Ada di Wikipedia. Terus juga senjatanya yang ini juga. Gak tahu, saya gak tahu, cuma nemu ya udah yang ini. Yang tambahan versinya kamu ada nggak? Belum ada. Karena bingung. Kenapa? Berarti dia dengan yang lagi. Iya.
cuma bingung bentukan harimau ini gimana. Anu Mau melingkar tapi bingung gimana gitu loh. dibikin apa? Dibikin kayak apa ya? Hantu itu loh. Jadi warnanya itu kayak lebih glow apa ya? Kasih jelasnya nih. Iya, dreamy gitu harimau. Jadi harimau itu kesannya nanti kayak siluman. Oh, transparan. Iya, kayak transparan gitu. Terus harimau ini bentukannya Kenapa? bukan maksudnya itu kayaknya gimana? Kayak di samping kayak gini apa kayak melingkar kayak lewat depannya gitu? Enggak, kayak gitu juga gak apa-apa. Soal nilai gambarnya sama kayak Prabu Siliwangi, takutnya nanti dikira kayak peliharaan nih. Iya. Ini aja kayak peliharaan. Jadi ya dikasih efek dreamy itu bisa jadinya. Kasih efek hantu. Jadi hantu. Atau mungkin bisa kayak Prabu Siliwangi itu kayak pertapa gitu, belakangnya kayak arwah harimau gitu. Oh iya. Dari belakangnya gitu loh jam scare. Kalau sama sudah Bisa nggak suasananya kamu bang? Siapanya? Orangnya? Rapunya nanti? Jadi benar-benar yang mungkin ada dia saat berperang kayak tadi kan kamu ini menceritakan yang apa? Iya nggak semua orang. Iya kan tuh. Loh kan dia ada pertempuran juga. Silakan lakukan sama bang. Nggak tahu. Bangsa itu bertapa, Bu. Bukan. Nah, kalau misalkan diceritanya di sini dia sedang moksa gitu, seharusnya kamu ilustrasimu begitu gak sih? Atau waktu kejadian waktu dia sedang pertempuran ini, mau saja bisa. yang moksa atau yang pertempuran? Ya, bisa aja deh. Susah soalnya. Kalau bertempur paling kayak musuhnya kena pedang harimau. Ya, pedang apa? Kok pedang sekolah pedang itu apa? Paling gampang ya moksa. Untuk bersilat, ambil diam gitu. Merata sih. Gimana kamu pakai yang mana? Yang moksa atau yang iya yang moksa? Lebih gampang. Moksa aja tadi. Jadi baru nanti mungkin ada bayang-bayangan maunya. Iya. Iya kayak Oke, ada tambahan lagi? oh iya. Oke, terima kasih Melisa. Semoga bisa. Kemana? Kenapa janjian? Ini nggak tahu. Bisa belum bisa? Main sudah? Oh, main sudah dong. Ayo sekarang main. Sekarang numpang boleh. Nggak bisa. Masa-masa Terserah aja. Oh, sudah banyak kan? Hedon. Ya, Bang. Jelaskan intinya aja mas. Kalau tadi baca sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku ngambil Diwar sama Naga. Jadi intinya ini kok ceritanya sih Diwar dari Mimika itu di Papua mau balas dendam tentang kematian ayahnya sama si Naga ini. Jadi nanti ceritanya itu pertarungan balas dendam kepada Naga yang lanjutin
kapal sama keluarganya si Diwar ini. Terus tujuannya kenapa ngambil Diwar kenapa kayak ini, soalnya mau sekalian kenalin ke para remaja juga kalau ada ternyata cerita rakyat yang dari Papua yang gak kalah keren juga. Nah, terus buat analisa STT-nya, jadi segmentasinya ini buat remaja usia 12 dan 19 tahun, terus yang minat sama petualangan, keberanian, keadilan, dan bisa etik, terus minat pada mitologi, fantasi, dan kisah pahlawan. Targetingnya itu menghadirkan remaja yang gemar membaca cerita petualangan dan fantasi, menjangkau remaja yang telah sebagai pahlawan dan pertempuran melawan kejahatan, memperhatikan remaja yang mencari inspirasi untuk mengatasi rintangan dan menghadapi tantangan mereka. Terus posisinya komposisikan bisa dibuat sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, dan perjuangan melawan ketidakadilan, menyoroti nilai-nilai seperti keadilan, persahabatan, kasih sayang yang dapat dirasakan dan diidentifikasi oleh remaja, menekankan aspek perjuangan, tantangan, dan perjuangan yang menarik bagi remaja yang mencari keseruan dalam membaca. Terus di sini style ilustrasinya itu semi realis. Ini desain karakternya di luar kasarannya kayak gini. Jadi kan dipakai pakaian yang berbau dari Papua. Terus berbahan kekar. Terus senjatanya itu pedang, busur panah, dan perisai. Nanti yang digambar itu tentang Diwar yang melawan naga di hutan. Tadi ceritanya yang di sini ya. Di sini mau saya tambahin sih Bu, soalnya biar kayak berbau lebih Kesatria. ya lebih kesatria, terus lebih kuno juga kan. Soalnya kan di sini jadi dia cuma masuk sambil bawa nifa gitu kan. Oh ini dengan ada bolongnya. Bolong di sini buat apa sih yang benar? Pedang malah. Pedang busur panah. Berarti ceritanya juga dong. Oh ini tombak sekarang. Banyak yang memang alatnya. Banyak. Berarti adegannya waktu dia perang sama naganya ya? Iya. Oke, teman-teman ada yang menambahkan? Karena ilustrasinya sangat jelas sekali ya ini. Kayak kenapa dia harus pakai pedang? Kan di Papua itu tidak pedang. Soalnya kalau dibikin realistisnya juga ini kan melawannya naga gitu. Kalau pakai senjata-senjata yang pakai yang di Papua juga kurang OP lah. Kalau tombak bisa, tombak bisa mas. Mbak, ya mungkin bisa sih. Mungkin ganti tombak ya, lebih gampang juga. Iya lebih gampang. Jangan salah mas. Indonesia cuma pakai bambu runcing menang loh ya melawan Belanda. Ambil senjatanya Jepang juga. Apa? Kalau di jalannya kan awalnya bambu runcing terus ngambil senjatanya mereka. Melucuti senjata. Ya, tapi kan tidak Kak. semua. Ya gak pure bambu runcing. Belanda memang gak Yang dimatikan itu Iya. Terus dia dikasih kan kayak arahnya apa?
kan ditaringnya babi hutan, terus di badannya itu kayak banyak coretan-coretan yang apa ya, kayak kapur-kapur warna putih kayak yang di Papua biasanya. Iya, iya, iya. Sama rambutnya ini yang rambut kayak apa ya, kayak dibilang rambut gimbal Terus diikat gitu ya? terus diikat di belakang biar kelihatan sangat. Terus itu yang di bawah itu ada aksesoris kayak kulitnya babi juga. Yang mananya? Yang Baik-baik. yang ini ada kayak ini. Oh. Sama yang lain aksesoris tambahan aja biar lebih kelihatan. Yang di tangannya itu apa? Yang di tangannya itu kayak apa ya? Aku pengen tambahin kayak tulang-tulangan gitu. Jadi sekalian buat armor juga. Ya, Oh, ya. pakai armor. Iya. Sama yang di pundaknya juga? Iya, kayak tulang-tulangan atau apa juga bisa tambahin. Atau cangkang juga bisa. Itu yang di leher? Yang di leher itu kalung-kalungan sama ini tali buat armornya ini. Oh, yang di sini kalungnya beda. Ini lagi beda. Jadi Jadi wajahnya ini yang dicoret-coret juga ya? iya, wajahnya coret-coret sama kapur. Kakinya itu sandalan atau nyeker? Pakai kayak apa ya, sandal gitu. Nyeker. Nyeker nggak sih? Ya, nyeker. Nyeker. Ada ininya nggak, atribut tertentu yang menandakan dia itu sebenarnya kesatria nggak? Lebih ke Cuma ini doang. pertama dari badannya sih, bentuk badannya yang kelihatan nanti kayak satria. Terus kedua juga kan nanti banyak aksesoris dari senjatanya itu. Biasanya kan Papua itu yang sama kayak yang di punyanya Ihsan tadi itu loh, banyak yang kayak menandakan dia kesatria itu yang pakai apa? Oh, Ada begitunya sih biasanya. ya. Kayak ketua suku gitu kan, atributnya beda. Atau Mungkin dari coretan mukanya. coretan wajahnya yang Iya. beda. Kan ada yang Boleh juga. ada bulu-bulunya juga. Bulu. Oke, ada tambahan? Ayo Ihsan. Udah tuh, udah pakai sepatu itu aja. Dia kira aja cukup. Oke, kalau di sini kan kamu nyebutin ada pedang, busur, dan perisai. Ini gimana nanti makainya mereka semua? Perisainya dipegang di tangan kiri, terus yang kanannya itu pegang kayak pedangnya itu, baru yang busurnya itu taruh di belakang. Jadi nggak pas waktu digunain semua. Enggak langsung. Tangannya cuma dua terus. Oke, ada lagi teman-teman tambahan? Mantap. Ya. Oke, terima kasih Mike. Oke. Wes. Ini untuk apa fungsinya? Ilustrasi buat scene-nya. Cuman ilustrasi kamera. Ya wes. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep ilustrasi yang saya buat. Ini saya ngambilnya dari raja. Dibilang raja bukan titelnya ratu ketiga dari Majapahit. Tribuana Wijaya Tunggadewi ini adalah anak dari Raja Wijaya, yaitu pendiri Majapahit. Dia mungkin salah satu petinggi yang cewek di masa lampau, dan mungkin dia nggak punya setelah saya riset itu kayak nggak ada ini apa kayak kesaktian yang ditonjolkan, cuman dia memimpinnya itu sangat kuat gitu, jiwa kepemimpinannya sangat kuat. Untuk karakteristiknya itu
dia kuat, tegas, untuk sifatnya bijaksana dan pemberani. Analisa STP-nya itu segmentasinya remaja SMP sampai SMA sebagai edukasi serta penggunaan sejarah, terutama sejarah kepemimpinan seorang wanita di era Majapahit. Targetnya remaja SMP sampai SMA, posisi sebagai media informasi dan edukasi. Referensinya seperti itu. Apa sih Ilham? Enggak. Sopo sampai ambil patung. Ini konsep karakter yang saya bikin. Tampilkan scriptnya. Kue ya. Gerbos. Oh, gerbos. Jadi di sini saya ngambil konsep bajunya itu kurang lebih dari patungnya yang tadi. Ada apa? Seutas helaian kain di sebelah bahu kirinya, serta dia pakai kayak bukan kamben sih, apa namanya? Kayak baju adat Jawa gitu loh, yang apa? Di dia kemben itu ya. Untuk kemben itu terus bawahnya itu dia pakai rok kaki. Ini doang orangnya. Erotis sekali. Rabu, belum ada motifnya, ada. Gitu. Nah, di bagian ini apa? Di bagian pinggangnya itu dia ada kayak helaian kain apa namanya? Ini ya. Yang agak transparan tuh. Ya. Selendang kayak gitu buat aksesorisnya. Terus dia juga pakai kalung emas, ada dua lapis. Yang pertama kalungnya yang kecil yang di bawahnya leher itu, terus bawahnya yang kalungnya besar itu. Terus untuk mahkotanya sendiri ya seperti itu bentuknya, saya nggak tahu itu apa. Masjid. Terus kalau untuk konsep gambarnya saya bikin yang itu dia di pojok kiri atas. Jadi dia lagi mimpin pasukannya untuk ekspansi luasan kerajaan Majapahit. Soalnya yang dia itu paling menonjolnya itu di perluasan wilayah Majapahit. Sudah sekian, ada kritik dan saran. Bu, saya mau tanya Bu. Oke guys, Bu itu tokonya sama kayak punya saya Bu. Iya Bu, tapi mungkin apa penggambaran itu cerita sama kartunnya itu beda lah pasti. Kalau minta apa wes. Sampai cepat dia dapat. Nah, coba ada dapat nggak sih? Siapa presentasinya enggak? Ada kritik dan saran. Kok bisa sama? Saya juga tidak tahu. Siapa sangka kan ya? Iya. Tadinya mau ngambil Raden Wijaya sebagai pendiri, cuman kita lihat ada kayak anaknya yang perempuan jadi ratu ya udah saya milih. Oh, cakep. Berarti dia ikut perang gitu. Lebih ikut perang, cuman dia nggak turun ke lapangan, dia strateginya lebih. Kalau turun yang ke lapangan itu Gajah Matanya. Soalnya dia bawahnya itu Gajah Mata langsung. Ya mungkin di patung agak erotis tapi Aku lihat motifnya loh padahal. enggak Bu, soalnya saya lihat sendiri di patungnya itu kayak agak erotis Bu itu. Gak kamu aja yang melihat enggak. Coba deh perhatikan, ini loh tangannya ada 4. Itu cuma metafora. Iya Bu, lebih ke metaforanya Bu. Soalnya di sejarah yang saya baca tuh dia nggak punya kayak kesaktian khusus gitu Bu. Lebih Kali ke aja dia tuh diangkat di Dewi gitu loh. Kadang dia yang sudah tangannya 4 kalau yang di Hindu begitu kan. Kayak gitu. Jadi mas pemimpinan sama utusan dewa. Bisa gitu maksudnya. Sudah. Tapi kalau misalnya dia analogin kayak gitu boleh Bu. Boleh. Maksudnya kayak dia awalnya raja yang nggak menonjol ke kesaktiannya tapi dianggap kayak dewi, tangannya ada 5 apa 6 gitu. Artinya Tergantung ceritanya sih.
Nah, yang saya baca itu dia lebih ke ahli strateginya, Bu, bukan ke kesaktiannya. Gitu. Makanya bentuk fisiknya itu Berarti normal. atribut perangnya nggak ada dia ini di sini. Apa, Bu? Atribut perangnya nggak ada. Kan cuma ahli strategi. Strateginya, Bu? Soalnya yang turun lapangan kan Gajah Mada yang mimpin. Gitu. Ya kalau terus anak minta ini yang ada atribut lengkapnya gitu. Ada strategi pegang apa gitu kayak Peta. Juga ahli strategi pegang apa? Pegang peta. ya pegang peta, pegang pulpen gitu kan. Oh ini apa dari atributnya mungkin kayak banyak buku gitu atau surat-surat jadi kelihatan kayak ahli strategi. Boleh. Bisa. Ya bisa kita omongin caranya. Terima kasih. Itu kan apa namanya pas nggak sedang perang gitu kondisinya. Nah pas perang itu mungkin bisa pakai tidak yang ini aja baju gitu. Oh, di Pas perang terus mungkin pakai armor tambahan gitu. gitu kan buat trigger. Oh. Mungkin misalnya gitu. Ya, bisa. Tambahin. Ya. Mungkin bisa tambahin para para punggawanya bisa. Bulat-bulat. Dan itu bawa tombol semua. Nah, ya emang tabin bulat-bulat itu, kasar-kasarnya. Gitu. Terus belakangnya backgroundnya api. Ya. Negara api menyerang. Ya. Di monster api deh kayak kemarin. Api. Strategi budaya musuh. Ya maksudnya kalau ya ada strategi yang pasti perangnya itu berhasil gitu loh. Yang Ya. menunjukkan kayak gitu. Ini rock ya berarti ya. Dia nggak cuma pakai sendiri ya. Mungkin saya ambil sarannya dari Devi, Bu. Ditambahin. Ditambahin armornya kan, ya saya pikir lagi juga nggak mungkin kalau Ya, di, penting armor kamu bajunya pasti ada yang beda gitu. ya, soalnya nggak mungkin kalau di lapangan kan nggak pakai armor. Ya, termasuk mungkin pelindung kepala ini juga kan beda. Iya. Bisa. Oke. Apakah Yang kritik saran lagi? ada lagi? Aman. Komen selain bagus. Keren. Mantap. Luar biasa. Punya apa, Bang? Mungkin ibu juga nambahin sama karena ini kan tradisi ya. Jadi nanti kamu tambahin motif-motif. Kalau kamu bisa mengidentifikasi motif yang ada di sini itu lebih bagus. Bias lagi Bu. Kira-kira dia pakai motif apa gitu loh. Ada yang menjelaskan nggak? Loh Nggak. ini kan cewek, ceweknya Iya. kan ada motifnya. Ya. Saya tadi nyari-nyari sumbernya nggak ada yang jelasin Bu spesifik kayak dia pakai aksesoris apa itu nggak ada. Mungkin ya dari patungnya itu doang yang bisa dilihat secara sekilas gitu. Kayak apa ya? Kayak terlalu jelaskan apa? Iya, makanya itu motifnya apa gitu. Keren kalau orang kayak motifnya ini ada bisa teridentifikasi. Tugasnya arkeolog. Semangat mencari. Pokoknya kamu tambahin di sini nanti. Ya. Oke, terima kasih Rizky. Ya. Saya bersulit nih. Ya, berita ganti konsep gak sih? Ganti. Dua ganti dua beda Bu. Dia kalau punya saya itu ngaku si punya tadi kan lebih ke perubahan wilayah. Nah saya itu ngambil yang waktu itu perang saya kegiatannya Bu. Dia ikut perang. Iya dia ikut perang kayak dia Berarti gak cuma ahli strategi iya Bu. yang perang juga. Dia ikut jadi kayak panglima gitu Bu perangnya. Pemimpin gak sih? Oke, selanjutnya siapa? Ilham udah belum? Belum, ya sudah tapi sketsanya kurang kelihatan. Ya gak apa-apa, udah saya udah. Sketsa cuma proses doang. Kelihatan. Sama juga. Langsung ke konsep aja Bu. Ya wes nih. Jadi Gitu.
ilustrasi dari prasasti Jambu peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Prasasti ini berisi gagah, mengagumkan dan jujur terhadap tugas adalah pemimpin manusia yang diantaranya yang termasyhur Sri Purnawarma yang sekali waktu memerintah di Taruman dan baju zirahnya terkenal tidak dapat ditembus secara musuh. Jadi prasasti ini bercerita tentang seorang raja yang berani yang bernama Sri Purnawarma yang dikatakan baju zirahnya tidak dapat ditembus oleh senjata apapun. Dengan baju zirah ini pasukan yang dia pimpin tidak pernah kalah di medan perang sekalipun. Ilustrasi yang saya pakai itu bertema fantasi lagi tentu saja. Bertema fantasi futuristik, jadi seperti kayak mungkin cyberpunk gitu, tapi juga cyberpunk banget. Belum. Enggak, maksud saya itu kayak gimana ya? Belum waktunya. Ya modern, nah enak banget. Modern gitu. Ilustrasinya kayak nanti itu saya kayak buat Sri Purnawarma itu kayak di medan perang gitu. Ada dua sih saya sebenarnya konsepnya. Ada yang kayak dia itu di depan pasukannya gitu kayak mimpin perang gitu, bawa tombak, ngangkat tombak gitu. Nah ini yang satunya lagi kayak itu musuhnya gitu, kayak nyerang musuhnya terus musuhnya mau nebas badannya gitu. Si rajanya yang mana, yang ini apa yang ini? Yang bawa shield itu, yang bawa tameng. Ini. Yang dia itu bawa tombak sama di bagian Punggungnya kok loh. apa? Dari punggungnya dari. Enggak, itu nyamping gitu. Wah. Saya ya namanya juga buru-buru juga. Jadi saya apa adanya gitu. Terus dia itu kayak bawa keris itu sebenarnya. Jadi senjatanya nggak cuma tombak doang tapi keris juga. Saya kepinnya kayak buat badannya kayak neon gitu. Armornya kayak ada neonnya gitu. Menyala gitu. Jadi kayak lebih kesannya itu kesatria yang gak pernah kalah dari medan perang apapun gitu. Kayak kesannya gagah gitu. Terus apa lagi ya? Terus itu kayak karena ini menggambarkan medan perang ya. Itu kayak saya gambarkan ada pedang nancap gitu. Kayak pedang tangan nancap gitu sama ada kayak bendera gitu. Terus sedang melawan siapa? Kalau melawannya saya juga kurang tahu, tapi pokoknya perang lah. Ini ceritamu tadi perasaan. Perang doang, memimpin perang. Avenger. Gak ada ya. Belajar. Sama siapa? Kalau konsep cerita konsep ilustrasinya sebenarnya ada dua. Yang satunya itu kayak dia itu cuma kayak mimpin perang gitu, kayak di depan pasukannya gitu bawa sintama tombak kayak ngangkat tombaknya gitu, kayak nggak ngasih semangat gitu loh Bu. Maksud saya. Jadi seperti itu. Untuk kritik saran silakan ya, ilustrasinya juga nggak terlalu kelihatan. Ini laki-laki. Laki-laki. Namanya juga raja, masa? Namanya Sri. Iya itu sih juga kaget juga sih, tapi raja. Sri. Mas Sri. Mas Sri. Sebutan orang Jawa dulu sih. Jadi di sini konsepnya berbaju ya. Iya, baju zirah. Karena ada zirahnya di sini. Baju zirah. Zirahnya di zamannya kita itu dulu gimana kira-kira? Zamannya zirah dulu itu saya dulu pernah lihat itu nggak Bu yang Gatot Kaca itu. Filmnya Gatot Kaca. Zirahnya yang kayak fighting gitu, jadi bukan zirahnya yang asli Indonesia itu aku nggak tahu. Iya apa? Filmnya Gatot Kaca itu yang zirahnya emas itu loh. Oh ya. Kayak gitu. Oh ya kayak gitu berarti. Tapi Emas juga. zirahnya itu lebih kayak apa ya, tank top lah sebutannya. Bagian Oh, ya. lengannya itu nggak apa? Yang zirahnya cuma bagian dada doang, tapi sini cuma kayak gelang doang gitu. Kan yang seharusnya kayak metalik gitu ya. Metalik maksudnya? Iya kayak gitu modelnya. Kayak emas gitu loh. Ya, kuningan gitu ya. Kuning. Terus pakai kemben.
Tombak ya dari tombak biasa. Ya Tombak. kali aja tombak bisa juga. Ya tombaknya nanti Tombak itu. vibranium. Tombaknya mungkin saya buat kayak nyala juga gitu. Bikin neon juga. Futuristik sekali. Jadi Star Wars lah. Enggak, bukan Mengkilat. Nyala bang. saya temanya sebelumnya juga pengen jadi kayak steampunk tapi ribet juga jadi Jangan, belum futuristik waktunya gitu. udah. Masih tradisional. Iya, yang tradisional dulu. Baca. Pukul-pukulan. Itulah kerjaan kalau gitu. Pukul-pukul. Raja kalau perang tetap pakai mahkota nggak? Kotak kalau di saya Bu biar ngegambarkan kalau dia itu raja saya buat mahkota gitu. Cuman buat gambaran aja kalau dia raja. Oh dia tetap dipakai berarti Oh. mahkotanya. Kaliannya dia tuh zirahnya berbeda dari prajurit. Kalau emang dia menekankan Sirahnya ya saya bedakan sama apa. Motifnya lebih Lebih apa ya? Sirahnya lebih gede gitu. lebih heboh. Lebih mencolok, lebih heboh, tambah susah mau perang dia. namanya juga ilustrasi. Estetik. Extension. Function sih, estetik. Estetik itu bagus deh. Itu sirahnya mesra sama semua. Oke, ada lagi teman-teman? Ya terima kasih untuk presentasinya. Ya wes, sudah. Salah sih. Oke, Mohon terima maaf. kasih lah. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya siapa? Aku masih bisa kita komen bersama-sama. Ayo siapa? Emalia udah? Oke guys. Thank you. Nggak begitu kelihatan ya Bu ya? Saya ceritanya saya nggak. Abang. Oh, kumbang abang. Ada gerbang abang. Cakep sekali kan? Makasih Bu. Jadi ini itu apa itu namanya kesatria legendaris yang bernama Raden Kumbang Abang. Nah, dia ini dikenal sebagai keberanian di medan perang, tetapi juga karena ada kutukan yang menghantuinya sepanjang hidupnya. Di latar belakangnya itu Raden Kumbang Abang itu lahir di keluarga bangsawan yang terhormat di kerajaan, tapi sejak lahir dia dikutuk sama dukun jahat yang iri sama ketenaran ayahnya. Jadi ya singkatnya begitu. Sudah Bu, gitu aja. Wes. Latar-belakangnya tuh apa ya? Dia itu kayak ada apa ya, singkatnya kayak aluran negatif gitu kan. Maksudnya? Jadi dia itu kan tadi itu kan di apa itu namanya dikutuk kan, Ya. dikutuk. Jadi hidupnya itu dalam bayang-bayang kegelapan dan penderitaan sepanjang hidupnya. Jadi orang-orang sekitarnya dia itu bakalan kena imbasnya kalau deket sama dia. Mungkin itu yang bisa buat dia menang di setiap pertarungannya. Jadi orang-orang yang deket dia itu bakalan kena Sial. juga. iya, kena sial gitu. Tapi hal itu juga yang membuat dia apa ya, meninggal gitu kan. Kok dia mati intinya? Iya Bu, Sekali Masih lah. banget. Semua mati. gitu. Terus kumbangnya itu apa? Dia tahu namanya gimana ya? Itu tahu ceritanya, judulnya tuh kisah Raden Kumbang
Bentar, dikutupnya dari apa? Dikutupnya itu dari mana ini tadi dukun Enggak, penjahat. maksudnya kutukannya apa? Kutukannya itu hidup dalam bayang-bayang kegelapan dan penderitaan sepanjang hidupnya. Apa bukan seperti ini? Nggak tahu saya. Oke. Saya dong. Misalkan Bang Ahmad itu ada nama lainnya nggak? Atau cuma gitu? kayaknya nggak ada deh. Kumbang merah kali. Soalnya informasinya tuh miring banget. Biasanya kan ada yang kayak apa ayam jatuh dari timur itu kan ada nama lainnya. Ada nama lainnya. Apa main Nggak ada kayak. Yang bikin tanda tanya itu sih kutukannya itu cuma membuatnya hidup dalam bayang-bayang kegelapan dan penderitaan sepanjang hidupnya. Sebenarnya apa sih kutukannya gitu loh ya? Ya itu tadi. apa jadi Kalau- kumbang ya? Oh, dikutuk dikutuk jadi bayangan. Sing dekat, jadi itu sing dekat, sing mendekat ke dia itu sial. Nah, kayak Itu gitu. kutukannya. Ya, silakan sial. Mungkin orang yang dekat sama dia, bukan dianya. Mungkin apa namanya kesialannya itu mungkin dari jin apa itu nggak ada. Jin. Kan itu kan bisa dijadiin kayak apa sih belakangnya kayak ada. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, P-nya kayak gitu nah. Kesialannya itu gara-gara apa? Maksudnya kayak penyebabnya gitu loh. Kesialan itu kan gara-gara si dukun tuh. Iya sih, nggak maksudnya kayak kutukannya itu apa ya bentuk sekolnya itu apa? Oh, bentuk setannya. Ya. Itu kayak itu loh, kalian tahu itu nggak sih? Kalau yang pas di komik-komik itu kayak ada aura yang wush gitu di belakang. Oh, Bukan Chidori. Ya, hampir 11-12 kayak gitu tapi. Apa? Apa sih? Juga tahu. Aku Kita juga belakannya. jelasinnya. Oh, Superman. Bukan. Kayak apa itu namanya? Aura. Iya, aura yang kayak wush gitu loh. Ayo, apa di bus? Aura. Ya, Kayak gitu. Cakra. Stepnya minggu dulu rasain. Ada sketsanya langsung. Sketsa. Sketsa adegan. Sketsanya ada tampan dan berani. agak perkasa. Itunya mana? Apa? Bus. Ngerti kayak gitu. Mau ke upload. Kurang lebih kayak gini. Nggak kelihatan ya? Sampai keluar kertas dulu. Iya. Kan nggak bisa dipindah kalau di kertas ini. Kontrol. Iya makanya. Jadi sekian. Gimana Bu? Oke nggak Bu? Oh iya, tanya-tanya temannya dulu. Belum aku yang komen. Kurang wush. Iya, kurang Busnya kurang ada. wih bawa sialnya itu kurang ada. Bikin tengil nggak sih? Tengil. Kalau pembawa sial. Tapi kalau dari kisah yang menyedihkan gitu. Atau mungkin kayak gini nih, Pak. Itu kayak bahagia sekali. Ya. Iya. Iya. Nggak terlalu good looking gitu ya. Iya. Makanya agak gimana? Ya, makanya mungkin agak hitam-hitam gimana gitu. Kalau negatif. Sangkal gitu. Jadi dibuat kayak pelajaran gitu kan? Kayak Bruno, Mbak. Bruno. Atau mungkin buat kayak kita ngomong, Pak. Apa? Ya kayak kena trauma gitu. Nah, kayak mental gitu. Kayak ada scene kayak orang-orang kena sial gitu semuanya. Oh, siluet gitu kan? Kayak gitu. Oke oke. Setidaknya aku apa, bibirnya itu dibuat jangan senyum. Kayak bikin menderita gitu kan. Gitu. Trauma banget. Oke. Kontroversi. Iya, Ada lagi. Ya Mental. jangan. Dosa laki kan itu kan bapaknya sial kan tadi ya. Iya. Dan itu pada saat perang kan ya. Kenapa tadi? Sial terus? Jadi saat perang kan ya. Gimana kalau dibikin banyak apa? Pecah sekarang apa sih? Scratch. Apa sih? Muka gitu. Boleh. Makin apa sih? Pindahkan sialan. Oke. Iya, jadi sial tapi
dia kena juga. Iya, kan ini mesti. Oh, ya buat trauma gitu kan bagus. Oke. Bu tapi tetap ganteng boleh kan ya? Boleh. Kagak begini ya tapi kayak depresi gitu. Kayak shining gitu. Itu namanya kepuasan ilustrator. Iya lah, makanya kita gawe ayu. Punya saya tak kan itu cuma karena Apa? Enggak. Aku tuh pengennya lihat ekspresinya dia itu yang kayak tadi kan ekspresi yang terpuruk, tangguh dan berani itu bisa ada dalam satu wajah dia. Terpuruk, tangguh. Soalnya di sini dia tuh kisahnya dia tuh enggak yang terpuruk karena dikecilkan gitu kan. Tapi dia seorang yang tangguh dan berani gitu. Anu sih saran apa? Kayak ekspresi serius marah gitu, cuman dikasih kayak kantung mata gitu. Boleh. Jadi tetap tangguhnya dapat tapi kayak kesedihannya dia juga dapat gitu. Baik Bu. Nah, jadi nggak full yang the power of beauty gitu. Iya. Kayak ada beban mukanya. Nah, iya. Tahu kan? Lemah dan berani ya. Webtoon. Terus di sini untuk atributnya kan aku ada keris kecil. Kenapa dia kok pakai keris kecil? Di sebelah sini mana ya tadi ya? Ya sedih. Di sini juga ada kerisnya Bu. Di sketsa yang kayak itu Oh, ini tak belakangnya ini tak. Iya, di sini itu kerisnya itu jauh lebih besar ketimbang keris yang di sini. Jadi kalau yang ini tuh kayak buat cahaya yang Kira dia pegang pisang dulu ini. Kayak pisang itu dikupas. apa itu namanya? Tadi itu kan saya kan lihat apa itu baju dari kesatria itu gimana yang menjawab. Tapi masih bangsawan gitu kan Bu. Dia kan masih termasuk bangsawan walaupun kesatria. Nah, jadi kan maunya refleksinya tuh yang kayak Bu. Apa itu topi yang gini itu kan bukan yang diwayang gitu. Terus pas saya lihat lagi ternyata harusnya itu yang kayak wayang bukan kayak gini. Bukan, yang gimana terus? Kesatria. Kalau Raden tuh biasanya kan keturunan apa sih? Ya kerajaan nggak sih? Nama Raden itu kan? Ya berarti nggak apa-apa dong. Maksudnya dia masih ada pangeran-pangerannya gitu kan? Masih ada. Oke, Bu. Masih ada kerajaan-kerajaannya gitu dia. Terus kenapa dia pakai ini? Apa Bu? Jubah tadi. Biar nggak gede. Ya nggak apa, biar dia kedinginan. Indonesia. Bukan Rusia. Iya, saya. Masih bisa diginin Bu. Atau mau dihilangin aja Bu? Ini kan profilnya ya. Yang adegan gitu yang mana yang mau kamu gambarkan? Adegannya itu pengennya tuh
yang saya ambil yang saya blok Bu. Kamu yang lain kamu masukin. Soalnya itu berurutan. Nah, Ya, langsung. bisa langsung gambar silsilahnya aja. Maksudnya yang bonus. Oh, beda. Ini kita. Ya. Intinya itu Puding Maya ini siapa dulu? apa Bu? Puding Maya ini siapanya dulu? Pudingnya itu karakter tengah. Pangeran. Ya. Itu masih satu garis keturunan sama Prabu Siliwangi, di mana ceritanya itu permaisurinya itu permaisuri dari Prabu Siliwangi itu bermimpi sebuah mimpi di mana terdapat kayak mungkin perhiasan di mana dijaga oleh ketujuh raksasa, dan Prabu Siliwangi meminta bawahannya atau pati-patinya untuk salah satu untuk mengambil, tapi tidak ada yang berani, dan hanya pangeran karakter pertama itu yang mau. Dan singkat cerita pangeran tersebut sampai di lokasi para raksasa, namun para raksasa tidak mengizinkannya untuk mengambil perhiasan tersebut. Dan pangeran tersebut bergulat dengan raksasa, namun akhirnya mati. Dan terdapat sosok nyai yang mampu menghidupkan pangeran tersebut lagi. Dan akhir cerita para raksasa pun memberikan liontin perhiasan tersebut dikarenakan para pangeran tersebut merupakan orang yang jujur dan baik hati. Dan setelah sampai di kerajaan dengan membawa perhiasan tersebut, pangeran tersebut dia akan menjadi salah satu raja di wilayah kerajaan kerajaan Majapahit. Iya, salah satunya Pajajaran. STP-nya Remaja umur 14 tahun ke atas. Ya. Targetnya Orang ini mengetahui cerita. aku nggak pengen tahu, nanti aku bukan targetnya. Oke. Ini informasi dan pembelajaran kita level ke karakternya. Tadi dia pangeran ya? Pangeran. Adiknya, saudaranya kan? Saudaranya pangeran Siliwangi kan? Oke. Anak Bu. Anaknya. Iya. Anaknya apa? Anaknya. Ya, kenapa kok pakai bulan? Soalnya kan di ceritanya itu bergulat Bu, jadi nggak bawa senjata, cuma bawa pakai tangan. One punch. Iya. Jadi Lo nggak ada ininya dong, berarti Abu. nggak ada apa namanya pelengkap yang Abu. alat-alatnya gitu loh, nggak ada. Nah itu Bu, belubukan itu Bu alat Bu. Nah, iya, itu kan yang tidak ada alat-alatnya berarti nggak ada. Ya mungkin nanti bisa diganti sarung tangan, gauntlet atau apa. Mungkin kamu bisa tambah kayak knuckle Mas. Emang ada di masa itu di era itu. Mungkin aku tahu yang yang di tangannya. Oh iya, Kan bisa oke. buat periset. Aku tambahin kayak aku punya gatot kaca gitu apa? Bukan tangan gauntlet, oke. Yang di tangan gitu apa? Terus bawahnya pakai selop. Ini kayak seperti orang-orang Manena nggak sih? Iya. Kan masih masuk Bu. Iya. Si tadi dia ceritanya dia sedang perang sama raksasa. Raksasa. Tangan kosong. Menangan kosong. Dia kan sakti mandraguna. Tapi mati Bu. Kalah terus dihidupi lagi. Iya. Nah, Saya ini kok pakai liontin dia? nah itu Bu, konsep yang saya tambahin. Jadi liontinnya itu apa kayak ada rohnya
Mana itu kayak wis nyawa kedua lah gitu. Bisa membangkitkan. Musuh dari Asal usulnya ada itu Bu. Itu modifikasi aja sih Bu. Satu Korea gitu. Ya ada tambahan teman-teman. Sudah, mantap. Sudah mantap. Keren. Kritiknya habis ini tadi Bu. Kak, Mas mengganjal sama yang oh gini yang motor nanti. Iya, nanti jadi ada banyak itu kayak gitu. Buto sama butonya. Enak yang pembelakangan penonton gitu. Udah berekspresi Betul. Jadi paling tambahan dari aku, ini motifnya ini perjelas aja. Parang Bu. Nah, ya wes tambahin kalau yang motif parang sama tadi di sini aromnya yang tangan ya. Ya. Oke, simple. Ya, Tangannya pakai belangkon ya, nggak apa-apa ya. Mau kemana sih? belum. Oke, nggak ada tambahan dah. Mantap. Ngantuk. Oke, terima kasih Ari. Oke, sekian dari saya. Oke, nggak ada yang ditanyain ya teman-teman. Silakan udah nungguin di rumah. Karena minggu depan libur. Jadi 2 minggu ya. Tanggal sekarang apa berapa sih? Ini masih 6, 7. Pertemuan ke-7. Ibu jelasin satu lagi. Proyek 3 sama UTS-nya. Tapi kayaknya karena seharusnya kan 2 minggu gitu kan satu proyek. Berarti nanti setelah UTS kita lanjutin proyek 3 juga. Apa pada liburan mau ngerjain juga? Oke, jangan lupa di upload di sini ya teman-teman nanti karya kalian yang sudah yang monster kemarin. Ya, disesuaikan aja nanti kayak punyanya ini kayak punya Isan, punya Inung, punya dia. Oke, kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betah. Terima kasih.